الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Tinggi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla kita dipertemukan di sebuah momentum dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban yang telah Allah tetapkan bagi kita semua, yakni salat Jum'ah berjamaah. Berbekal harapan mudah-mudahan salat Jum'ah yang kita laksanakan pada siang hari ini mampu menjadi kifarat di antara dua Jum'ah, sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Jum'ah ilal Jum'ah kafaratul lima bainahuma. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah. Dalam lintasan sejarah kita akan bertemu dengan sejarah seorang tokoh yang sangat penting bagi agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian dianggap penting? Karena sejatinya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang telah dibawa oleh Nabi tersebut, yang telah dibawa dan diajarkan oleh Nabi tersebut, sehingga hubungan antara Nabi Muhammad dengan tokoh tersebut telah memiliki kedekatan emosional sekaligus kedekatan ajaran yang kita bisa pahami hal ini dalam surat An-Nahl ayat ke-123, di mana Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah ulasan betapa dekatnya ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran tokoh tersebut atau nabi tersebut. Dalam surat An-Nahl ayat 123 Allah tegaskan, "Tsumma auhayna ilaika." Kemudian kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittabi' millata Ibrahim hanifa, supaya kamu wahai Muhammad mengikuti milahnya Nabi Ibrahim yang lurus. Maka hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, tokoh yang dimaksud, nabi yang dimaksud dalam lintasan sejarah adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan kedekatan ajaran Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad tidak hanya disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 123, bahkan dalam aktivitas salat kita membaca salawat yang nama salawatnya dikenal dengan nama salawat Ibrahimiyah. Salawat yang memang di dalamnya ada keluarga Nabi Ibrahim dan tentunya ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah sandingkan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim dalam salawat kita yang kita baca dalam salat kita, tentu bukan tanpa alasan, kecuali diantaranya adalah karena dekatnya ajaran agama Nabi Ibrahim dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka oleh karena itu izinkan khatib menyampaikan satu doa yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan doa ini kemudian dilakukan oleh Ibrahim alaihi salam di 3 keadaan, sekaligus dengan 3 tujuan penting yang mudah-mudahan bisa kita ambil ibrah betapa pentingnya doanya Nabi Ibrahim alaihi salam yang insyaallah khatib akan sampaikan. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, doa yang pertama yang Nabi Ibrahim panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla ada dalam surat Al-Baqarah ayat ke-126, di mana Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini, ya Allah, jadikan kota Mekah ini menjadi negeri yang aman, menjadi kota yang aman. Itu doa Nabi Ibrahim ketika beliau tinggal di kota Mekah. Setelah menempatkan Hajar, menempatkan Ismail di kota Mekah, kemudian Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Jadikan negeri Mekah negeri yang aman. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, kalimat negeri yang aman atau kota yang aman menjadi indikator bahwa kota tersebut telah sampai pada kesejahteraannya. Karena jika negeri tidak aman, jika sebuah kota tidak aman, tidak ada kesejahteraan di dalamnya. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 disebutkan bahwa ketidakamanan atau rasa takut merupakan salah satu daripada bentuk musibah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Allah menguji kalian, kata Allah Azza wa Jalla, dengan rasa takut dalam kurung tidak aman, wal ju' dan rasa lapar dalam kurung jauh daripada kesejahteraan. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, maka menjadi negeri yang aman adalah cita-cita semua umat, cita-cita sebuah bangsa, cita-cita rakyat. Di mana mereka tinggal, mereka akan berharap negeri yang mereka tempati adalah negeri yang aman. Itulah doa Nabi Ibrahim alaihi salam, berharap agar kota Mekah menjadi kota yang aman, agar negeri Mekah menjadi negeri yang aman, yang tidak hanya aman tapi mampu mensejahterakan penduduknya agar tidak terkena musibah. Sebagaimana Al-Baqarah ayat 156, di antara bentuk musibah adalah ketidakamanan dan ketidaksejahteraan. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim alaihi salam tidak hanya berfikir tentang kotanya. Nabi Ibrahim yang cerdas memahami betul bahwa negeri yang aman tidak mungkin tiba-tiba jadi aman jika tidak ada tokoh yang mampu membuat rasa aman itu hidup, tumbuh dan berkembang di negeri kota Mekah. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam pun berdoa tentang pentingnya hadirnya seorang tokoh, yang tokoh itu mampu memberikan rasa aman, yang tokoh itu mampu menciptakan rasa aman. Karena tidak mungkin sebuah kota akan aman jika tidak ditunjang, jika tidak didukung oleh tokoh-tokoh yang sanggup memberikan rasa aman kepada bangsa, kepada negeri, kepada kota tertentu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar kota Mekah punya tokoh yang tokoh itu sanggup memberikan rasa aman. Maka Nabi Ibrahim berdoa di surat Al-Baqarah ayat 129-nya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Azza wa Jalla agar kota Mekah yang diharapkan keamanan itu tercipta di kota Mekah, Allah berikan tokohnya, Allah berikan figurnya, agar dengan tokoh tersebut, dengan figur tersebut terciptalah keamanan di kota Mekah. Dan figur yang dimaksud adalah seorang Rasul yang akhirnya kita kenal dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi Ibrahim yang meminta seorang Rasul diutus di kota Mekah adalah diperuntukkan bagi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum, yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kemudian menjadi aktivitas Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul? Nabi Ibrahim menjelaskan tentang unsur-unsur yang akhirnya mampu menciptakan rasa aman. Yang pertama,
tokoh ini harus punya visi yang jauh ke depan. Tokoh ini harus punya kemampuan bacaan yang komprehensif, yang holistik. Maka disebutkan oleh Nabi Ibrahim, tokoh yang dimaksud, nabi yang dimaksud harus punya kemampuan yatslu alaihim ayatik. Rasul ini, tokoh ini, figur ini harus mampu punya bacaan yang komprehensif tentang tanda-tanda Allah, tentang ayat-ayat Allah, baik qauliyah maupun kauniyah. Dan akhirnya memberikan visi yang jauh ke depan tentang bagaimana menata kota agar kota itu aman. Tidak hanya di situ, seorang tokoh ini yang telah mampu membaca, telah punya visi ke depan yang jauh, melampaui rakyatnya, melampaui umatnya, maka tokoh ini harus punya kemampuan kedua, yakni wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dia mampu mendelivery, dia mampu mengedukasi, dia mampu menjadi teladan sekaligus mencontohkan tentang pentingnya ilmu, tentang pentingnya knowledge, tentang pentingnya kualitas pengetahuan. Sehingga tokoh ini menciptakan rasa aman dengan memastikan tokohnya punya visi ke depan dan dia mampu mendelivery ilmu, mendelivery pesan, mendelivery edukasi kepada rakyatnya atau kepada umatnya. Kemampuan delivery ini penting. Jika seorang nabi tidak punya kemampuan mendelivery pesan, dia harus punya backup, dia harus punya partner, dia harus punya asisten. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam, ketika kemampuan berbicaranya terkendala, ada Nabi Harun yang membackup apa yang menjadi kekurangan daripada Nabi Musa alaihi salam. Kemampuan mendelivery edukasi dan pesan penting agar membangun kota yang aman. Dan terakhir hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tugas Nabi adalah memastikan yuzakkihim, punya umat, punya masyarakat yang punya hati bersih, punya hati clean, punya hati yang suci. Sehingga keamanan itu ternyata tidak bicara tentang perangnya, tidak berbicara tentang sistemnya, tidak bicara tentang isme-isme yang berkembang. Keamanan adalah lahirnya hati-hati yang bersih, sehingga dengan kualitas hati yang bersih, keamanan sebuah kota dipastikan akan tercipta. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, dan terakhir doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Tokoh ini tidak hanya sekedar punya visi ke depan, tokoh ini tidak hanya punya kemampuan delivery pesan yang baik, tidak hanya punya retorika pesan yang baik. Tokoh ini tidak hanya sekedar mampu mensucikan hati rakyatnya, membersihkan hati rakyatnya. Tokoh ini juga harus memiliki unsur yang ketiga yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim berdoa di surat Ibrahim ayat ke-37. Bentuk doanya adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah Ismail dan Hajar orang-orang yang ahli salat. Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan buatlah orang-orang agar cenderung suka dengan Hajar dan Ismail. Dan yang ketiga, warzuqhum minas samarat. Tokoh yang mampu menciptakan rasa aman adalah tokoh yang punya hubungan baik dengan Tuhannya. Siapapun tidak akan sanggup menciptakan rasa aman jika dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhannya. Dan simbol kedekatan, simbol hubungan yang baik dengan Tuhannya adalah as-salah, salat. Dan yang kedua, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Tokoh ini harus dicintai oleh manusia. Tokoh ini harus dicintai rakyatnya. Tokoh ini harus dicintai oleh orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Karena sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin mencintai rakyat, rakyat mencintai pemimpin, pemimpin mendoakan rakyat, dan rakyat mendoakan pemimpin. Itulah sebaik-baik pemimpin. Dan terakhir, Allah berikan kecukupan rezeki buat orang-orang yang tinggal di negeri tersebut. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, itulah doa Nabi Ibrahim alaihi salam agar sebuah negeri menjadi negeri yang aman dan damai serta sejahtera. Pertanyaan besarnya adalah, mungkinkah bangsa kita, bangsa Indonesia, negeri kita, negeri Indonesia menjadi negeri yang aman sebagaimana Nabi Ibrahim yang berharap kepada Allah untuk keamanan negeri Mekah? Akankah negeri yang kita tempati juga bisa aman sebagaimana harapan Nabi Ibrahim untuk kota Mekah? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin
liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini izinkan khatib berikan kesimpulan. Jika ingin menjadi negeri yang aman, maka sederhananya kita rujuk kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Pastikan kita punya tokoh yang punya visi ke depan untuk menciptakan rasa aman, dan pastikan kita punya tokoh yang tokoh ini punya hubungan baik dengan Tuhannya. Dia punya keakraban dengan Tuhannya, dia punya keintiman dengan Tuhannya. Dan yang terakhir, pastikan tokoh ini dicintai oleh rakyatnya. Dengan cara itu, mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang cocok bagi siapapun yang tinggal di dalamnya, sejahtera orang-orangnya, bahagia orang-orangnya, dan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang barokah fid dunya wal akhirah, selamat fid dunya wal akhirah, dengan hadirnya sosok figur yang mampu membawa kepada gerbang kebahagiaan dan keselamatan. Iring doa dari semua, mudah-mudahan negara yang kita cintai, pemimpinnya adil, rakyatnya berkah dan bahagia. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa-doa kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka as-sami' قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة.